Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu Mempawa. Selamat datang kembali di Ogot Jokes. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, kali ini akan ngevlog ya. Tadi sore sebenarnya udah bikin videonya. Itu unboxing yang kiriman dari Pekanbaru. Nah, di sini kita mau ke bengkel mau pemasangan barang itu. Apakah barang itu? Lanjut ke video saja. Oke, paketnya sudah datang. Ini dari 259 Limited. Oke, kita langsung unboxing. Dan ini adalah dekal untuk si XBY, kita pasang nanti, dan minggu ini harus terpasang biar ganteng ya. Semoga aja cukup, nanti kita lihat prosesnya, nanti kita bikin videonya. Oke, stay tune aja di video. Day 2. Nah, ini dekalnya sudah selesai. Ya, belum selesai sih, yang ini belum. Nah, seperti inilah nih. Yang atas mulus, yang kedua ini jet problem. Ini dia, ini enggak sesuai dengan ini nih. Jadi ada sedikit problem, jadi ya ada dimodifikasi kata masnya. Gimana hasilnya nanti kita lihat di hasil endingnya. Nah, ini nih kondisi XB sementara. Yang ini diganti pistonnya, habis itu yang kendala klep lagi, habis itu sekali pasang Noken As Racing ya, bukan iklan ya. Nah, ini yang lama udah menghitam, itu merata juga sehingga ada kelokannya. Dan ini gantinya ya, semoga jos. A few moments later. Much later. Oke, kembali lagi di hari kemudiannya, dan ini lagi di 14 di Cahaya Bubut di Jalan Seliong. Kalau bubut yang lain-lainnya boleh di sini ya, insyaallah amanah. Kali ini mau bubut si as rodanya. Kemarin rupanya trouble ya, kemarin kan habis dia mangkat, jadi pas kendor itu kami paksakan juga, jadi ya agak problem di rasio juga. Jadi kali ini kita bubut asnya dulu, kita panjanginnya di bagian alur depannya, yang belakang masih aman. Jadi kita lanjut lagi ke video.
A few moments later. Oke, selamat datang kembali lagi di Ogot Jokes. Ini kita sekalian review ke XBY 2.0. Kita langsung ke motornya. Nah, ini dia XBY 2.0. Oke, inilah XBY 2.0 nya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih perubahannya. Yang jelas nih nampaknya dari dekal. Selain itu ada perintilan-perintilan yang lain yang dalam-dalamnya seperti di bagian CVT sampai ke dalam piston-pistonnya. Oke, kita langsung bahas dari pertama dari bagian depan dulu sampai ke belakang. Kita lanjut. Nah, yang pertama ini sebenarnya yang nggak nampak sekali ya spakbor. Spakbor yang pertama nih spakbor, karena kemarin itu warna putih, jadi nggak simetris sama warnanya yang biru ini. Jadi saya beli lagi di Singkawang di varian. Yang kedua itu dekal full sampai ke belakang sana. Nanti kita syuting di video-video slide. Ini dekalnya ini dari 259 mm dekal di Riau Pekanbaru. Maaf kalau misalnya motor ini keadaan kotor, jadi belum nyuci ceritanya. Habis itu yang ketiga yang kecil sekali. Nah, seperti yang kemarin kan nggak pakai baut, pakai knop buat knop gitu, plastik. Jadi nggak safety juga sih. Yang pasti nanti kalau misalnya ada lubang atau apa nanti bisa kecepot. Ya pasti nggak keamanannya yang pasti. Jadi saya beli lagi yang bout orinya yang bout X-Ride, untuk X-Ride memang. Jadi ini saya beli 16 piece itu dibagi sama X-Ride yang satu lagi. Nanti saya fotokan seperti di sini. Nah, udah itu bautnya itu 16, sini saya pakai 8 plus karet, karena kemarin itu terkendala sama karet. Jadi karetnya itu beli yang bisa PNP ke Fiction sama Ninja. Karena ini X-Ride nih nggak nyampe, jadi otomatis yang di atasnya tuh nanti dipotong. Kemarin tuh dipotong, jadi dipapas gitulah, bukan dipotong sih, dipapas. Jadi dihilangkan lagi bagian-bagian yang terlalu tebal itu. Setelah itu nggak, yang di depan udah clear, masih sama semua. Oh iya, satu lagi ini dah pakai manual. Jadi ini busanya pakai busa baru lagi. Ini Protaper Fusion. Jadi kemarin itu warna kuning. Jadi warna kuningnya itu udah terlalu pudar sih. Yang pasti udah terkontaminasi sama kotor-kotoran yang nggak bisa hilang. Itu gara-gara karetnya juga sih, yang pasti. Dan yang lain kita lanjut ke belakang. Nah, yang belakang nih sebenarnya kemarin itu nggak problem sama ini shocknya, cuman ya rada nggak enak juga sih, karena dia tuh keras
keras, jadi nggak bisa di preload sih, nggak bisa rebound. Jadi saya beli lagi, ini mereknya TAD, tapi yang Ohlin series, ya KW-nya juga sih. Nah itu, jadi ini bisa adjustable, bisa diatur reboundnya. Sama ya bedanya ini dari pernya ini, kalau bahasa kita peran, jadi dia lebih besar dibanding yang kemarin. Yang kemarin itu mereknya apa ya, lupa. Much later. Mereknya Chen. Lupa. Jadi kemarin itu Chen itu dia keras, jadi kemarin tuh jadi pindahkan ke extract yang satu lagi, jadi enggak, biar aman sih, dua-duanya masih bisa dipakai yang pasti. Selain itu di dalam sini saya ganti CVT itu diganti fan beltnya saya ganti, sama rollernya yang 9 gram. Karena apa? Kemarin itu kurang puas sih yang pasti. Jadi saya tuh masih ngejar ke speed untuk jalan jauhnya. Kalau kita kejar pakai roller yang standar, dia tuh nggak ngejar kayak emang menangnya di bawah, di awal akhirnya kalah, itu yang pasti. Jadi saya ganti 9 gram. Sebenarnya rekomendasi sama orang bengkel itu bukan 9 gram, itu yang pasnya itu 10 gram, itu aslinya. Cuman ya kita adanya yang 9 gram, jadi mereknya Kawahara, jadi saya ganti yang itu, yang Kawahara yang 9 gram. Untuk fan belt pakai yang ori aja, karena kalau misalnya kita pakai yang seperti Daytona atau apa, itu cepat ngeras dia yang pasti. Ya kalau menurut saya lah, kalau misalnya menurut yang kalian lain bilang lembut, ya silahkan komennya di bawah, nanti insyaallah kita komentar balik. Habis itu kita lari ke sebelah. Nah kita lanjut ke sisi sini. Yang jelas ini nggak terlalu nampak benar, yang ini masih sama semua, cuman perbedaannya yang di dalam. Yang pertama kita asnya itu udah diganti, udah direhab. Saya belikan lagi yang Nuvo, habis itu dipotong lagi, ujungnya ditambahkan lagi yang seperti di video yang sebelumnya udah saya bikin. Jadi biar memanjang, biar bisa oversize lagi, jadi bantu saya pengen ke ukuran 120 per 70, ya ukuran Aerox 150 yang paling yang depan rencananya. Cuman ya saya beli yang 110 aja dulu biar sampai habis, nanti pindah ke depan. Rencananya yang depan nanti kita bikin yang upsize lagi. Jadi yang udah tuh as roda udah diganti yang pasti, yang tadi. Yang kedua ini Michelin Trip City, apa ya, tahu? 1 minute 37 seconds later. Michelin City Grip Pro. Ini ukuran 110 per 80. Ya sebenarnya bukan ini sih. Sebenarnya ngincernya yang ini. Sebenarnya cuman ya saya beli ya pasti. Karena saya beli kemarin tuh 3 ban. Yaitu pertama Pirelli ukuran 50 per 80. Yang kedua itu 100 per 80, yang ketiga itu 110 per 80. Ulangi, yang Michelin yang kedua itu dia ukuran 90 per 80. Jadi sebenarnya bunganya nggak seperti ini yang pengennya, cuman rupanya sekali pasang malah lebih bagus ini, malah ya nggak terduga sih. Ulangi, ini ukuran 110 per 80, ring 14 yang pasti. Kalau ring 17 kita nggak masuk. Nah habis itu kita lari ke dalam mesin itu saya ganti. Ya kemarin ada rada lamanya di situ renovasinya, yaitu di bagian noken itu mentok sama di mesinnya tuh. Jadi sama orang bengkel itu dipapas lagi, dipotong lagi, jadi biar lebih pas lagi untuk penggerakannya. Habis itu piston
pistonnya itu udah gelap, udah rata. Nah, kalau bahasa sini rata dah, rata muka lo, kan? Nah, jadi kayak tutupan, kayak pantat panci tuh, hitam semua tuh. Itulah tuh. Nah, pakai bahasa sini sekalian. Jadi pistonnya itu, kepalanya tuh, head pistonnya itu diganti ya karena udah rata. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat di YouTube sih sebenarnya bisa sih disolusikan, ya diratakan lagi, dihilangkan lagi hitamnya, di situ dikasih paritnya lagi. Cuman daripada hal kemudian hari lebih bagus kita ganti, karena ya hobi nggak bisa dialang-alang juga sih yang pasti. Karena kalau misal kayak kita jalan jauh, nanti trouble di tengah jalan kan kita nggak tahu. Jadi lebih bagus itu ganti dari awal, itu lebih bagus sebenarnya. Cuman tergantung budget lagi ya. Dari situ udah piston, udah noken, udah semua, apa lagi ya. Nah selanjutnya ini ya kekurangannya dari XBY 2.0. Kalau rasa saya nih, dekal ini kayak kurang bahan deh. Kayak saya kemarin udah bilang dari 259 mm dekal dari Riau Pekanbaru. Jadi dia ini nggak sesuai dengan yang ukuran di extrude-nya. Jadi namanya extrude ini kan banyak lekuk-lekuknya. Sebenarnya sama sih kayak Sir F atau yang teral itu, cuman dia itu kan minim. Kalau ini kan banyak ke body yang besar-besar, jadi banyak lekukannya pun susah. Jadi pas dipasang itu rata-rata terletek yang pertama, yang kedua terpotong yang nggak semestinya. Jadi ya kalau misalnya dari 259 mm dekal ngelihat ini ya mohon bantuannya sebenarnya. Kemarin mau komen pun nggak enak juga sih sebenarnya. Cuman ya itulah, kita rasa hormati, udah apresiasi dengan yang tim sana sebenarnya, apresiasi tim sana semua. Ya cukup lama juga sih komentar sama mereka juga sih. Ya seperti ini nih, ini banyak potongan yang saya kurang suka. Ini sebenarnya ini bagian ini nih saya paling nggak suka, karena ya itulah banyak potongan pun tidak sesuai dengan yang itu, dengan yang digambarkan. Karena kalau kemungkinan kalau tempat lain bisa juga sih kayaknya. Kalau dari 259 mm dekal lihat, silakan komentar di bawah, persilahkan, monggo. Nah situ kok yang bagian ini masih aman, cuman yang bagian sini aja sih balik rupanya. Itu yang pertama kalau menurut saya. Yang kedua, ini power udah besar yang pasti, karena kita main di atas untuk jarak jauh kan. Jadi semuanya udah diganti. Jadi terkendala kemarin itu kan baut asnya ya, seperti yang di Singkawang yang di konten sebelumnya, yang di sini kiri atau kanan, nanti ada linknya. Jadi sekarang bukan itunya, karena bautnya udah diganti sama yang punya King kalau nggak salah, yang waktu itu dibahas sama orang bengkel. Jadi yang kendalanya saking besar powernya, mungkin getaran pun lebih besar. Jadi dua ini atas dan bawah itu sampai kendor kemarin Pontianak. Jadi ya agak rada ngoleng juga di bawah belakang. Jadi yang pas waktu itu video sih masih belum, video yang ini belum sama sekali oleng, belum kerasa olengnya. Pas kedua kali ke Pontianak itu dia kerasa sama sekali. Jadi belakangnya itu rasa joget gitulah, joget patah-patah gitulah kalau misal di Inul kan. Ya habis itu kalau menurut saya udah itu ya sih. Yang ketiga kurang puas masih. Itulah, kalau namanya modif tuh pasti ada yang nggak puas kan. Jadi pengen nambah, cuman untuk sementara ini kita off-kan dulu untuk tambah-tambahnya, dikarenakan ya kita fokus ke target yang lain dulu.
yang pasti masih bisa digunakan, masih bisa enak. Nah itu masih bagus lah berarti. Oke, semuanya sudah dibahas. Lupa satu, sebenarnya per CVT sudah diganti, lupa RPM-nya berapa. Jadi nanti saya tulis di bawah, nanti saya tambah tulis di bawah itu udah diganti. Jadi ya tenaganya di situ. Lupa tadi mau membahas. Oke, sekian dulu dari saya, Ogot Yoks. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya dan video saya. Silakan share video ini untuk saling sharing kepada modifikator yang lain. Ya, kita saling sharing nggak masalah. Kalau berlain pendapat itu saling sharing lagi, saling tambah-tambah ilmu juga. Ya, walaupun modifikasi ini tanpa batas, duit berkata lain, gitu ya pasti, dompet menipis. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di waktu Mempawah.